Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Evolusi kapal selam adalah perjalanan yang menarik melalui waktu, ditandai dengan inovasi tanpa henti, pencapaian berani, dan keajaiban teknologi yang telah mengubah arah peperangan laut selamanya. Kapal selam telah menjadi platform multiperan yang sangat canggih. Mereka dapat menyerang target jarak jauh beberapa ribu kilometer dengan sangat akurat. Di antara banyaknya teknologi canggih yang terintegrasi dalam rekayasa kapal selam, kemampuan untuk melacak target secara siluman telah diakui oleh dunia. Dalam episode kali ini, kita akan menyelam ke kedalaman di dalam sebuah keajaiban rekayasa teknologi milik US Navy. Kapal selam militer pertama US Navy dibuat pada awal abad ke-20 bernama USS Holland. Kapal ini dipesan pada tahun 1900. Merupakan terobosan setelah rangkaian upaya yang tidak berhasil oleh desainer berkebangsaan Irlandia, John Holland. Selama Perang Dunia Pertama, kapal selam tidak banyak memainkan peran signifikan bagi US Navy. Pada masa ini, Jerman telah mengarahkan serigala lautnya untuk melawan pasukan sekutu. Selama Perang Dunia Kedua, kapal selam dilengkapi dengan sistem sonar yang lebih baik, torpedo, dan karakteristik menyelam yang memainkan peran strategis yang sangat penting. Selama era pasca perang pada tahun 1954, teknologi kapal selam melonjak dengan diperkenalkan USS Nautilus. Ini merupakan kapal selam bertenaga nuklir pertama di dunia. Sejak kemunculan propulsi bertenaga nuklir, warisan kapal selam terus berkembang sehingga menghasilkan kapal selam yang termasuk dalam kelas terbaru seperti Ohio dan Virginia. Ruang kontrol kapal selam berfungsi sebagai pusat saraf kapal selam karena mengawasi semua operasi penting, termasuk komando dan kendali, navigasi, komunikasi, dan mass fotonik. Ruang kontrol terletak di bawah kemudi atau menara pengendali. Namun, dengan diperkenalkannya mass fotonik yang tidak perlu menembus dinding oleh kapal selam Virginia, ruang kontrol dipindahkan ke dek tengah yang luas karena tidak perlu ditempatkan langsung di bawah kemudi. Teknologi ini memungkinkan awak kapal melaksanakan aktivitas pengawasan mereka menggunakan feed visual yang ditampilkan pada layar LED. Mass fotonik menyediakan visual definisi tinggi dalam semua cuaca dan gambar inframerah yang ditampilkan pada dua layar vertikal besar di ruang kontrol. Selain dari visual yang disediakan oleh periskop optik, peralatan sonar memainkan peran penting dalam mengidentifikasi gerakan permukaan dan subpermukaan. Kapal selam dilengkapi dengan array sonar yang terletak di berbagai lokasi yang berfungsi sebagai mata kapal selam.
Selain itu, kapal selam juga dilengkapi dengan radar. Walaupun radar tidak efektif saat tenggelam karena redaman gelombang radio oleh air, mereka sering digunakan ketika kapal selam berada di permukaan atau dalam jangkauan kedalaman periskop. Kapal selam sulit terdeteksi selama misi patroli. Selama patroli, mereka memantau ancaman yang mungkin dan siap untuk segera bertindak atau menghindar bergantung pada sifat misi. Kapal selam modern memang dipenuhi dengan teknologi canggih yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah bersembunyi di bawah selimut laut, sambil tetap sabar menunggu mangsanya. Namun demikian, mendeteksi kapal selam musuh memainkan peran penting dalam peperangan laut. Oleh karena itu, Angkatan Laut di seluruh dunia harus mengembangkan taktik dan strategi baru yang secara kolektif dikenal sebagai Perang Anti Kapal Selam atau ESW. Tujuan dari ESW adalah mendeteksi, melacak dan menonaktifkan kapal selam musuh secara efektif sebelum mereka dapat menyusup ke laut teritori untuk melakukan spionase atau menyerang target tertentu. Seiring berjalannya waktu, Angkatan Laut telah menggunakan teknologi baru dan inovatif untuk membantu proses ini, termasuk sonar, detektor anomali magnetik, dan sistem radar canggih. Jika kapal selam telah dinonaktifkan, kapal permukaan dan pesawat dapat menggunakan ranjau laut, torpedo, dan roket anti kapal selam untuk menghancurkan target mereka. Meski demikian, kapal selam bukanlah sasaran yang mudah dihadapi. Mereka juga memiliki teknologi canggih, termasuk peralatan perusak yang dapat membingungkan sensor musuh. Oleh karena itu, salah satu alat paling penting dalam perang anti kapal selam modern adalah sonobuoy. Sonobuoy pada dasarnya adalah sensor sonar yang mengapung dan dapat ditempatkan dari kapal atau pesawat untuk memperluas kemampuan mendengar pasukan pemburu kapal selam. Sebagian besar modelnya mengandung perangkat pendengar pasif atau aktif yang mirip dengan sonar yang digunakan di kapal permukaan. Karena ukurannya kecil, sulit bagi kapal selam untuk mendeteksinya. Setelah ditempatkan, sonobuoy segera mulai mendengarkan suara di bawah air, termasuk kebisingan yang dihasilkan oleh mesin kapal selam, baling-baling, dan tanda akustik lainnya. Beberapa sonobuoy dapat mentransmisikan data real-time kembali ke pesawat, memungkinkan operator ESW untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan taktis secara langsung. Sonobuoy juga sering dilepas dalam pola atau grid untuk membentuk area pencarian yang lebih efektif. Secara esensial, menciptakan tembok deteksi yang memaksimalkan peluang untuk menemukan kontak. Sonobuoy merupakan peralatan yang sangat canggih namun juga sangat fleksibel. Jika diperlukan,
Pasukan darat dapat memuatnya ke helikopter atau pesawat, terbang di atas air, dan menjatuhkannya dari pesawat dengan tangan. Hal ini dapat memberikan dukungan berharga bagi pasukan dan kendaraan di darat maupun di air, terutama ketika pesawat khusus yang dilengkapi sonobuoy tidak tersedia. Namun demikian, sonobuoy tidak dapat memberikan deteksi permanen. Sebagian besar sonobuoy dirancang untuk mengapung di permukaan untuk jangka waktu terbatas sebelum kehabisan daya dan harus diambil kembali. Meski begitu, beberapa sonobuoy yang lebih canggih dilengkapi dengan mekanisme penghancur diri untuk mencegah penangkapan teknologi atau data sensitif oleh pihak lawan. Bagaimanapun, sonobuoy merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam memperluas jangkauan dan cakupan pengawasan di bawah air, memungkinkan pasukan ESW untuk mendeteksi, melacak dan jika diperlukan, menghancurkan kapal selam sebelum mereka menyelesaikan misi mereka. Meski sebagian besar kapal angkatan laut bersenjata, tidak semua dilengkapi dengan persenjataan terbaik untuk menghadapi kapal selam terkini. Untungnya, bahkan sebelum penemuan kapal selam, sebagian besar angkatan laut menggunakan kelas kapal khusus yang disebut destroyer. Kapal ini dirancang khusus untuk mengawal kapal-kapal yang lebih besar atau kurang dalam persenjataan dari setiap kapal, pesawat, atau kapal selam yang mungkin menjadi ancaman. Kemampuan unik mereka dalam menghadapi dan menghancurkan kapal selam menjadikannya aset berharga bagi setiap armada. Namun, cara mereka melakukannya sangat bervariasi, bergantung pada alat dan strategi yang mereka gunakan. Pertama, destroyer dilengkapi dengan sistem sonar modern, termasuk laras sonar yang terpasang di lambung dan laras sonar yang ditarik, yang memberikan sinyal peringatan saat aktif. Sistem-sistem ini digunakan untuk mendeteksi dan melacak kapal selam dengan mengirimkan gelombang suara dan mendengarkan gema yang ditangkap. Dengan menganalisis sinyal feedback, kru dapat menentukan lokasi, kedalaman dan jalur kapal selam. Setelah kapal selam teridentifikasi, destroyer dapat menggunakan beberapa senjata berbeda untuk mengincar kapal selam di bawah air. Selama beberapa dekade, salah satu pilihan terbaik untuk melawan kapal selam adalah deep charge. Perangkat peledak khusus yang dirancang untuk menenggelamkan atau merusak kapal selam dengan meledak di bawah air pada kedalaman yang telah ditentukan. Meskipun efektif, deep charge sekarang dianggap sebagai pendekatan yang lebih beresiko dalam perang anti kapal selam. Perkembangan teknologi torpedo saat ini membuatnya menjadi opsi terbaik bagi destroyer untuk menyerang dan menghancurkan kapal selam. Meski torpedo sering dikaitkan dengan serangan kapal selam terhadap kapal permukaan, hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Hal ini karena torpedo dilengkapi dengan sistem panduan sonar mandiri yang memungkinkan mereka menyesuaikan tanda akustik kapal selam, mengikuti jalurnya, bahkan jika target tersebut bermanuver. Setelah kapal selam terdeteksi dan posisinya diketahui, destroyer dapat meluncurkan torpedo ke arah target. Torpedo itu sendiri akan mengurus sisanya.
Torpedo modern juga memiliki jangkauan yang mengesankan hingga 40 km. Ini berarti destroyer dapat meluncurkan torpedo dari jarak yang cukup jauh dari target, memungkinkan mereka tetap berada dalam posisi yang lebih aman, namun masih mengancam bagi kapal selam. Sebagian besar destroyer dilengkapi dengan tabung torpedo yang dapat meluncurkan torpedo dari permukaan dan di bawah air. Ini memungkinkan mereka untuk melawan kapal selam dalam berbagai skenario, termasuk ketika mereka berada dekat di permukaan atau terendam pada kedalaman laut. Selain itu, memiliki pelatihan yang memadai merupakan cara yang terbukti untuk mendapatkan keunggulan dalam misi berburu. Oleh karena itu, negara-negara bekerja sama untuk melakukan pelatihan maritim guna menjaga kesiapan misi para personelnya. Salah satu pelatihan tersebut adalah Dynamic Manta, yang diadakan dengan partisipasi 9 negara sekutu. Misi utama dari latihan ini adalah memburu kapal selam, yang menjadi tema kunci dari latihan tersebut. Tujuan latihan ini adalah untuk mempertajam keterampilan mereka dalam peperangan anti kapal selam dan anti permukaan. Para peserta beroperasi dalam lingkungan ancaman ganda yang menyerupai peperangan dunia nyata. Latihan lainnya di samping Dynamic Manta adalah Dynamic MOS. Kedua latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam dari anggota yang berpartisipasi. Komando Maritim NATO atau Markom memimpin kedua latihan tersebut. Perbedaan utama antara kedua latihan tersebut adalah lokasi geografisnya. Dynamic Manta berlangsung di Laut Mediterania di lepas pantai Sisilia, Italia. Sementara Dynamic MOS berlangsung di kondisi keras Samudra Atlantik Utara di lepas pantai Islandia. Dynamic MOS menimbulkan tantangan tambahan karena topografi bawah laut yang beragam dari Samudra Atlantik Utara. Selama latihan, kapal selam bertukar peran antara menyerang dan menghindar untuk mendapatkan paparan yang komprehensif terhadap pelatihan tersebut. Sementara pesawat tetap menjadi puncak perang anti kapal selam, perannya dimainkan oleh helikopter dalam mendeteksi kapal selam tidak bisa dianggap remeh. Karena serbaguna dan lincah, helikopter ditugaskan untuk misi khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pesawat tetap. Salah satu misinya adalah menjebak kapal selam, yang dilakukan dengan menjatuhkan sonar pasif atau sonobuoy dari helikopter di lokasi yang ditentukan, seperti yang telah kita bahas di potongan video ini. Selain menggunakan sonar pasif, Angkatan Laut juga dapat mengandalkan sistem tanpa awak. Ia dapat beroperasi tanpa lelah untuk memantau dan memberikan informasi terkait target. Kendaraan permukaan tanpa awak dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk patroli maritim, pencarian dan penyelamatan, dan peperangan ranjau. Kapal tanpa awak ini dapat dioptimalkan dengan kemampuan hidrodinamika dan aerodinamika yang ditingkatkan,
membuatnya efektif dalam misi. Sementara kendaraan permukaan tanpa awak menunjukkan hasil yang menjanjikan, kebutuhan akan kendaraan bawah air tanpa awak juga dikerahkan. Mark 18 Mod 2 Kingfish adalah kendaraan bawah air tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Hydroid. Kingfish dibuat untuk mendeteksi, menemukan, dan melacak ranjau laut, baik yang ditambatkan atau terkubur di perairan dangkal. Mark 18 mudah dikerahkan melalui perahu karet dengan melepaskannya ke dalam air. Sonar Sumbing Dynamic Focus yang ada di dalam Kingfish adalah sonar yang ditingkatkan, yang memberikan gambaran yang lebih luas untuk membantu mengidentifikasi sifat dari ranjau. Selain itu, Kingfish dilengkapi dengan sonar balok pensil untuk menghindari rintangan. Di samping sensor canggih, kendaraan ini memiliki konektivitas satelit dan sistem penentuan posisi global atau GPS. Kapal selam modern saat ini memiliki kemampuan penghancuran yang tangguh. Sebuah kapal selam asing yang melanggar masuk ke dalam perairan teritorial dapat menimbulkan kerusakan yang substansial bagi kedaulatan suatu negara. Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan canggih yang memperkuat pengawasan, terutama dengan kendaraan tanpa awak yang sangat terampil, berfungsi sebagai penangkal optimal terhadap penyusup yang tidak diinginkan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.